Shalom, kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan dengan tema terobosan iman dalam Yesus. Firman Tuhan terambil dari kitab Matius 9 ayat yang ke-20 sampai ke-22. Demikian firman-Nya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, ini kisah ketika Yesus hendak pergi ke rumahnya Yairus untuk menyembuhkan anak Yairus, untuk membangkitkan anak Yairus dari kematian. Tetapi ketika dalam perjalanan ada seorang perempuan pendarahan 12 tahun lamanya menjamah jubah Yesus untuk berharap sembuh dari sakit pendarahannya yang kurang lebih selama 12 tahun. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kesakitan yang menaung. Jadi pendarahan perempuan tersebut bukan waktu yang sebentar, 12 tahun lamanya. Dia sudah banyak menghabiskan hartanya untuk berobat, berharap segera sembuh dari sakitnya. Tetapi justru keadaannya tidak semakin baik, tidak menjadi sembuh. Dan dalam waktu kurang lebih 12 tahun tersebut, secara Taurat, dia juga tidak diizinkan untuk beribadah di bait Allah. Ini kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan sekali. Bahkan dia pun dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya karena sakit pendarahannya tersebut. Benar-benar kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan yang dialami oleh perempuan tersebut. Apapun yang kita alami hari-hari ini, kita mungkin sama seperti perempuan pendarahan tersebut, bergumul penyakit kita, bergumul masalah kita, baik itu keuangan, ataupun masalah pekerjaan, ataupun masalah yang lain. Ingat, tidak ada kata terlambat bagi Yesus. Datanglah kepada Yesus. Yesus sanggup memulihkan pergumulan kita. Yesus sanggup memulihkan keadaan kita. Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Tidak ada kata terlambat bagi Yesus. Kalau kita renungkan bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang secara manusia sudah tidak mungkin 4 hari dalam kematian. Tetapi sekali lagi, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Kesakitan apapun yang menaungi kita hari-hari ini, datanglah kepada Yesus. Yesus sanggup untuk memulihkan keadaan setiap kita. Jadi yang pertama yang bisa kita pelajari adalah kesakitan yang menaung yang dialami oleh perempuan pendarahan 12 tahun tersebut. Yang kedua, yang bisa kita pelajari apa? Yaitu kontak iman yang menyembuhkan. Saudara, perempuan tersebut memiliki iman yang luar biasa. Karena apa? Dia memegang jubah Yesus. Jubah ini adalah tali benang yang diikatkan di 4 sudut jubah orang Yahudi pada waktu itu. Jadi dia menjamah jubah Yesus, berharap dia punya iman bahwasanya Yesus meskipun tidak memegangku, tapi aku memegang jubahnya, maka aku sembuh. Ini iman yang luar biasa, ada kontak iman dengan Yesus. Dan yang terjadi adalah Yesus melihat dia, dan Yesus berkata, maka dia menjadi sembuh. Luar biasa sekali. Apa yang kita alami hari-hari ini, punyailah iman yang luar biasa, seperti apa yang dimiliki oleh perempuan ini. Asal ku jamah jubahmu, asal aku dekat kepada Yesus, asal aku berharap kepada Yesus, maka aku menerima kesembuhan, maka aku menerima mujizat. Iman yang demikian yang Tuhan perhatikan, yang Tuhan juga mengabulkan apa yang menjadi keinginan hatinya. Biarlah kita juga memiliki iman yang seperti ini. Ada kontak iman kita yang luar biasa, yang lahir dari hati kita. Bahwasanya bersama Yesus, bersama dengan kuasa Yesus, kita sanggup melakukan segala perkara. Dan yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yaitu keselamatan yang mengubahkan. Sebelum perempuan tersebut disembuhkan oleh Yesus, Yesus berkata, kita bisa baca tadi, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Yang selama ini dia mungkin merasa terkucilkan oleh lingkungan sekitar, tetapi Yesus menguatkan hatinya kembali. Ingat, meskipun manusia menolak engkau, aku Tuhan tetap mengasihi engkau. Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Ini momen yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana Yesus menguatkan hati perempuan tersebut yang selama 12 tahun dia sudah mengalami tekanan hidup yang luar biasa.
Yesus tidak segera menyembuhkan, tetapi Yesus menyembuhkan hatinya terlebih dahulu. Bagaimana dia dikuatkan hatinya terlebih dahulu. Makanya Yesus berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa sekali. Yesus bisa saja langsung menyembuhkan perempuan pendarahan tersebut, tetapi Yesus ingin mengubahkan hatinya terlebih dahulu, yang selama ini merasa dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Yesus datang untuk menjamah hatinya, untuk mengubahkan hatinya, untuk menguatkan hatinya. Apapun yang kita alami hari-hari ini, kita mungkin merasa sendirian, kita dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Yesus berkata kepada kita semuanya, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Ini momen yang luar biasa sekali. Kalau kita pelajari bagaimana Yesus meneguhkan, menguatkan hati perempuan tersebut. Ini merupakan satu-satunya momen Yesus memanggil seorang wanita dengan, hai anakku. Kenapa? Benar-benar ada kasih daripada Yesus yang Yesus tunjukkan kepada perempuan tersebut. Kasih agape, kasih yang memulihkan. Bukan sekedar dia disembuhkan sakitnya, tetapi hatinya dipulihkan. Tuhan juga rindu atas setiap kita. Kalau kita ingin menerima kesembuhan atas segala sakit penyakit kita, lepaskan pengampunan. Jangan penuhi hati kita dengan kebencian. Jangan penuhi hati kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan biarlah Tuhan menjamah hati kita terlebih dahulu. Ketika hati kita diubahkan, ketika kita bisa melepaskan pengampunan, maka saya percaya mujizat demi mujizat Yesus sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Apapun sakit penyakitnya, apapun permasalahannya, yuk hati kita bereskan terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Minta Tuhan bereskan, minta Tuhan jamah, minta Tuhan sentuh, sehingga hati kita dengan hati yang baru menerima kesembuhan mujizat daripada Tuhan. Doa saya, apapun yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, ingat, dalam Yesus ada terobosan iman yang luar biasa. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada pemulihan. Untuk itu, melekatlah selalu kepada Yesus lewat doa, lewat pujian, penyembahan, dan merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman-Nya. Ingat sekali lagi, iman lahir, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Untuk itu penuhi hidup kita dengan firman Tuhan, membacanya, merenungkannya, memperkatakannya, dan yang terlebih penting adalah melakukannya. Dan juga lepaskan pengampunan bagi setiap mereka yang mungkin sudah menganiaya kita lewat perkataan, perbuatan. Lepaskan pengampunan sehingga kesembuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan biarlah segala kemuliaan hanya untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.